Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Nila Paharagita Purnama. Saya adalah seorang dokter umum ahli pertama di unit kerja, staf medik umum, dan penempatan di unit IGD SPGDT Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita terletak di Jalan S. Parman, Kafling 87, Slipi, Jakarta Barat. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita atau dikenal sebagai Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita merupakan rumah sakit yang di bawah naungan Direktorat Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita merupakan rumah sakit khusus yang menjadi pusat rujukan nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular. Sejarah singkatnya, rumah sakit ini didirikan oleh Yayasan Harapan Kita dan diresmikan pada tanggal 9 November 1985. Pada tanggal 27 Maret 1985, Yayasan Harapan Kita menyerahkan kepemilikan rumah sakit ini kepada pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan, tetapi pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita. Pada tanggal 31 Juli 1997, Yayasan Harapan Kita menyerahkan kembali pengelolaan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2000, status Rumah Sakit Jantung Harapan Kita berubah kembali menjadi perusahaan jawatan di bawah naungan Kementerian BUMN. Pada tanggal 13 Juni 2005, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita kembali berubah status menjadi BLU Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita yang berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita terus berupaya menjadi pusat unggulan rujukan nasional se-Indonesia sekaligus menjadi pengampu layanan jantung bagi fasiankes lain di Indonesia. Untuk visi dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yaitu menjadi pusat kardiovaskular setara Asia. Dengan misi memberikan pelayanan kardiovaskular berkualitas dan berbasis bukti ilmiah, meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan kardiovaskular, meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kardiovaskular, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, memberikan kontribusi dalam pencapaian indikator kardiovaskular, memberikan kepuasan bagi pasien dan peserta pendidikan atau pelatihan tenaga kesehatan. Nilai budaya yang diterapkan pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah I Care, I Integrity, C Competence, A Accessibility, R Reliability, E Excellence, dengan tagline atau moto ASEAN Leader. Berikut jajaran direksi dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Direktur Utama dengan Dr. Iwan Dakota, lalu untuk Direktur Medik dan Keperawatan Dr. Muhadi, Dr. Diki Armin Hanafi sebagai Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian, Bapak Tri Hartono Rianto sebagai Direktur Keuangan dan BMN, Dr. Gigi Maya Marinda Montain sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan, dan Bapak Harudin sebagai Direktur Layanan Operasional. Selanjutnya yaitu Dewan Pengawas. Berikut struktur organisasi. Direktur Utama sejajar dengan Dewan Pengawas.
Nah, untuk letak dari staf medik umum yaitu ada di bawah naungan dari Direktorat Medik dan Keperawatan. Saya bangga menjadi bagian dari staf medik umum dan juga di unit IGD SPGDT, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Sebuah unit yang mempunyai tanggung jawab cukup banyak dan besar terkait beberapa pelayanan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Tugas pokok dan fungsi. Yang pertama untuk di unit IGD dan SPGDT, memberikan pelayanan kegawat daruratan kardiovaskular dan terkait rujukan masuk dan keluar. Yang kedua, selaku dari naungan staf medik umum, kami juga melakukan pelayanan polikaryawan, MCU, dan tim mini ICU. Tugas harian saya baik di IGD SPGDT atau pelayanan kesehatan umum lainnya, yaitu terkait IGD SPGDT, saya melakukan rujukan, melakukan screening data rujukan masuk, lalu mengkoordinasikan dan mengkonsulkan kepada DPJP, lalu berkoordinasi dengan ruangan baik IGD maupun ruang rawat lainnya. Untuk rujukan keluar, saya melakukan koordinasi dengan rumah sakit lain, lalu melakukan pendampingan proses perujukan. Semua proses perujukan dilakukan pencatatan di dalam laporan digital SPGDT. Selain itu, saya juga melakukan pelayanan kesehatan umum lainnya, kegawat daruratan sesuai SOP. Saya melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik pada pasien, kolaboratif dengan DPJP dan perawat, serta menuliskan apa yang saya lakukan ke dalam electronic medical record. Terkait pelayanan umum lainnya, saya menjadi dokter di Poli Umum Karyawan, MCU, dan tim mini ICU. Standar layanan untuk di unit IGD dan SPGDT, yang pertama yaitu respon time, door to balloon, door to needle, first medical contact untuk STEMI, dan selanjutnya yaitu adalah kelengkapan resume medis dalam IMR. Upaya mencapai tujuan instansi yaitu meningkatkan kompetensi klinis melalui pelatihan kegawat daruratan dan digital secara berkala, menjalin komunikasi efektif dan kolaborasi dengan tim medis, mendukung penyusunan dan penerapan SOP agar pelayanan lebih terstandar, mengedepankan pelayanan yang humanis dan berorientasi pada keselamatan pasien. Saya memilih profesi ini karena bagi saya dokter adalah ujung tombak pelayanan kesehatan dan perpanjangan tangan Tuhan untuk kesehatan dan keselamatan pasien. Saya percaya pelayanan dokter umum baik di pelayanan kesehatan umum dan IGD, SPGDT Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita yang profesional adalah bentuk nyata dari pengabdian saya sebagai ASN. Dalam pelayanan kesehatan umum maupun kegawat daruratan, kami memegang teguh etika profesi, bebas dari konflik kepentingan dan KKN. Setiap pelayanan dan tindakan yang kami berikan harus sesuai dengan SOP demi keselamatan pasien dan kepercayaan publik. Profesionalisme dan integritas adalah landasan utama dalam setiap pekerjaan.
Dan hal ini sejalan dengan materi ASN dalam pelayanan kedokteran. Kami memegang teguh etika profesi. Di era digital seperti sekarang ini, kami juga harus menjadi smart ASN. Saya menyadari bahwa literasi digital adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pelayanan. Kami memanfaatkan teknologi yaitu sistem informasi manajemen rumah sakit untuk melengkapi resume medis, sysrute, Fastemi, dan komen, serta aplikasi digital lainnya untuk laporan SPGDT. Dan saya juga mengerjakan digital safety dengan menjaga identitas dan data pasien yang tersimpan dalam electronic medical record. Dengan menjadi smart ASN, kami tidak hanya menjadi lebih cepat tapi lebih akurat dan aman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penutup, saya berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan diri, baik dari sisi kompetensi klinis maupun digital. Saya percaya bahwa dengan memegang teguh nilai-nilai manajemen ASN dan mengimplementasikan semangat smart ASN, kita bisa menjadi ASN yang unggul, mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Terima kasih. Salam sehat.